Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ya, untuk saya akan mempresentasikan proposal saya. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Sidna Isya Marasabesi. Saya adalah Ketua NIDN 1226017701. Saya adalah Ketua Tim Pengusul Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul Implementasi Sistem Produksi Halal pada UMKM Pengolah Komoditas Unggulan Maluku di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Ini adalah kanvas bisnis model saya. Yang pertama, elemen pertama adalah customer segmentation. Untuk kegiatan ini direncanakan mengambil sasaran yaitu pengusaha UKM yang khusus mengolah komoditas unggulan Maluku berupa pala yang akan mereka memproduksi jus pala, kemudian komoditi sagu ya yang membuat produk olahan sagu. Kemudian komoditi ikan yang mengolah dan menghasilkan ikan asar. Kemudian value yang diharapkan dari kegiatan ini diharapkan agar kegiatan ini bisa memberikan pemahaman tentang kualitas produk, kemudian pemahaman tentang sistem produksi halal, kemudian bagaimana kualitas serta kehalalan terhadap produk-produk baik itu jus pala maupun tepung sagu serta ikan asar. Nah, value ini sangat penting dirasakan sebab berkaitan dengan kondisi di lapangan di mana UKM-UKM yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya itu berada di daerah-daerah yang ada yang sebagian besar atau mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan ada juga yang berada di daerah yang mayoritas masyarakatnya adalah non-Muslim. Nah, untuk produk yang dihasilkan oleh UKM yang berada di daerah non-Muslim biasanya kurang diminati oleh produsen atau oleh konsumen Muslim, berkaitan dengan adanya keraguan tentang kehalalan. Dan biasanya produk-produk yang dihasilkan ini belum memiliki sertifikasi halal, ya, sehingga dirasakan perlu untuk memberikan pemahaman kepada para pengusaha tentang halal dan sistem produksi yang halal. Kemudian saluran yang kami gunakan dalam menyampaikan kegiatan kami ini adalah berupa undangan, dan kegiatan ini dan undangan ini adalah merupakan saluran yang paling efektif karena banyak dari pengusaha UKM ini adalah pengusaha yang terletak di daerah yang dipisahkan oleh laut, kemudian di lokasi yang berjauhan. Ya, sehingga kami karena belum memiliki komunikasi dengan menggunakan berbasis Android atau internet, kami yang paling efektif adalah kami menggunakan saluran undangan. Nah, untuk revenue streams, maka kami mengharapkan bahwa kegiatan ini akan didanai oleh pendanaan dari Kemendikbud. Nah, berkaitan dengan key resources, ada empat kunci sumber daya utama yang kami miliki, yang itu berupa fisik, baik itu fasilitas pabrik, ruang untuk tim yang dalam hal ini untuk ruang tim itu kami menggunakan fasilitas di kampus, sedangkan fasilitas pabrik itu kami menggunakan akan melakukan penyewaan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh para pengusaha. Kemudian alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini terbagi atas dua bagian. Ada alat dan bahan untuk keperluan kegiatan PTM itu sendiri, dan ada alat dan bahan untuk keperluan implementasi sistem produksi halal di perusahaan masing-masing. Kemudian kendaraan serta jaringan komunikasi dan informasi.
Kemudian yang sumber daya berikutnya adalah intelektual, mencakup merek, kemudian pengetahuan spesifik ya tentang pengolahan jus pala, ikan asar serta sagu yang membutuhkan keahlian yang belum tentu dimiliki oleh masyarakat secara umum. Ini adalah merupakan pengetahuan yang sifatnya spesifik. Kemudian paten dan hak cipta. Yang berikutnya adalah sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia ini kami akan melibatkan dosen dari lintas multidisiplin, ya multidisiplin dalam perguruan tinggi kami. Kemudian akan dibantu oleh mahasiswa sebagai tim survei. Kemudian para pengusaha, pekerja perusahaan serta narasumber. Nah, untuk mahasiswa ini kami libatkan karena berkaitan dengan program perkuliahan di mana kami perlu untuk memberikan pengetahuan dan praktek kepada mahasiswa tentang bagaimana cara melakukan survei, kemudian melakukan penelitian, serta bagaimana cara pemahaman dan pengetahuan mereka tentang sistem produksi yang ada di lapangan. Ya, sebagai persiapan bagi mereka untuk nanti ketika mereka masuk kepada program PKL serta setelah mereka selesai dari program studi kami. Nah, narasumber ini berkaitan dengan narasumber khusus di bidang kehalalan produk, ya, karena narasumber oleh karena itu kami melibatkan di sini SDM utama juga termasuk narasumber. Nah, adapun tentang sumber daya keuangan, kami mengharapkan mendapatkan pendanaan dari Kemdikbud. Nah, untuk customer relationship, kami memiliki beberapa media untuk menjalin hubungan dengan para sasaran dari kegiatan ini berupa komunikasi, kemudian persuratan, kemudian perjanjian kerjasama, pendampingan, ya, penyuluhan, serta fokus group discussion. Nah, media-media ini adalah merupakan hubungan yang kami rasakan sangat efektif karena lintas daerah, lintas agama, kemudian dari berbagai latar belakang produk yang dihasilkan, ya, sehingga membutuhkan juga metode-metode untuk melakukan pendekatan dengan sasaran yang berbeda dan lengkap, ya. Kemudian yang berikutnya untuk key activities, kegiatan ini pertama kali akan melakukan kegiatan survei. Nah, ini akan melibatkan mahasiswa. Kemudian kegiatan berupa pelaksanaan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini kami rencanakan tidak hanya melibatkan para pengusaha yang menjadi fokus dari kegiatan PPM ini, tapi beberapa pengusaha lain yang memproduksi olahan-olahan yang berbasis pala, kemudian sagu, ikan, dan komoditi yang lain, ya, karena di daerah kami banyak UKM yang memproduksi makanan, ya, khas Maluku, sehingga kami merasa perlu untuk juga melaksanakan sosialisasi kepada mereka. Nah, kemudian kegiatan berikutnya adalah penyuluhan, penerapan sistem produksi, dalam hal ini implementasi di lapangan. Nah, kami memilih dari sekian banyak UKM yang ada, kami memilih 3 UKM yang nanti akan kami terapkan sistem produksi yang kami sudah teliti untuk diterapkan di perusahaan mereka. Nah, sebagaimana perlu diketahui bahwa kegiatan pengabdian ini adalah merupakan kelanjutan dari penelitian saya tentang perancangan sistem produksi halal. Nah, ini penting karena
secara aktual di lapangan sistem produksi halal itu belum banyak dikenal, jangankan untuk sistem produksi halal. Sedangkan sistem produksi yang menerapkan konsep-konsep seperti just in time, kemudian sistem manufaktur modern itu belum ada, sehingga kami merasa perlu untuk tidak hanya sekedar memberikan sosialisasi, tetapi juga membutuhkan implementasi dalam hal bagaimana pelaksanaan di dalam sistem produksi perusahaan. Kemudian yang berikutnya aktivitas berupa fokus group discussion, dan ini akan melibatkan para pakar dari para pakar halal, kemudian pengusaha, kemudian instansi terkait, dalam hal ini juga MUI, ya, serta kami dari tim PPM. Yang berikutnya adalah key partnership. Kami menjalin partner yang utama di sini adalah dari 3 pihak, yaitu para pengusaha UKM, Juspala, olahan sagu, serta ikan asar. Nah, untuk Juspala dan olahan sagu ini, untuk Juspala dan ikan asar itu ada di Kota Ambon, karena di sini ada klaster pengusaha ikan asar, ada juga klaster, ada juga produsen pembuat Juspala. Juspala ini ada di Pulau Ambon tetapi berada di kecamatan yang berbeda dan kabupaten yang berbeda, yaitu di Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan untuk UKM olahan sagu itu berada di daerah Haya, di daerah Seram, ya, dan itu cukup jauh letaknya dari Pulau Ambon. Ya. Tetapi ini kami libatkan sebagai partner kami untuk memastikan setidaknya kami bisa melibatkan masyarakat bukan hanya dari Kota Ambon saja, tapi juga dari kabupaten lain yang ada di Maluku. Kemudian yang berikutnya adalah cost structure. Nah, untuk struktur biaya di sini, total dana yang kami butuhkan itu kami rencanakan adalah 104.830.000. Ini mencakup pembiayaan untuk honorarium, alat, kemudian bahan habis pakai, pembuatan jurnal, pembuatan video, belanja perjalanan, serta belanja lain-lain. Nah, seperti yang telah kami sampaikan di awal, bahwa untuk alat dan bahan ini, kami membutuhkan alat dan bahan bukan hanya sekedar untuk pelaksanaan kegiatan kami sebagai tim PPM saja, tetapi juga untuk kebutuhan implementasi di lapangan, sehingga membutuhkan pembelian alat, ya, pembelian alat, serta juga sewa, ya, sewa peralatan yang telah dimiliki oleh pabrik. Nah, ada beberapa item memang yang sengaja kami adakan karena berkaitan dengan jaminan bahwa bahan baku yang nanti dipakai untuk implementasi itu adalah bahan baku yang bisa dijamin kehalalan baik dari sisi sumbernya maupun bahan baku itu sendiri. Demikian juga alatnya seperti itu. Ya, sehingga kami merasa perlu untuk melakukan pengadaan secara terpisah, tidak menggunakan alat dan bahan sepenuhnya dari pabrik, tetapi kami membantu untuk melakukan pengadaan alat serta bahan baku. Demikian presentasi saya. Semoga apa yang akan kami lakukan ini bisa mendapatkan pendanaan dari Kemendikbud, karena besar harapan kami kegiatan kami ini betul-betul bisa mengextend, bisa memberdayakan para pengusaha UKM, ya, karena kondisi di lapangan akses mereka terhadap modal serta akses terhadap informasi itu masih sangat terbatas, ya, sehingga dibutuhkan peran serta terutama dari kami para akademisi untuk membantu mereka melakukan improvisasi perbaikan terhadap sistem produksi yang telah, ya, sistem produksi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.